Saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2020. Hari biasa, pekan biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita akan terkejut bila menyadari bahwa garam sungguh-sungguh bisa menjadi tawar. Apabila sesuatu di dunia ini bisa kehilangan sifatnya yang alami, demikian pula kehidupan iman kita bisa kehilangan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Yesus melukiskan hilangnya pengaruh kesaksian iman kita itu dengan ungkapan garam yang menjadi tawar dan pelita yang diletakkan di bawah gantang, seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Kesaksian iman memang dimaksud untuk mempengaruhi dan membawa perubahan pada dunia, dan bukan semata-mata kesenangan pribadi demi menambah kesalehan diri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus meminta para pendengarnya untuk menjadi garam dan terang. Garam adalah benda yang terasa asin. Keunggulan garam terletak pada kemampuannya untuk mengasinkan atau memberi rasa kepada sesuatu yang lain, misalnya sayuran ataupun makanan lainnya. Sedangkan terang merupakan sesuatu yang bercahaya dan menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Tampak dua hal ini memiliki arti, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk yang berada di luar dirinya atau untuk yang lain. Garam baru bermanfaat ketika ia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dirinya. Ia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Demikian juga terang akan berarti ketika menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus meminta kita untuk menjadi garam dan terang, itu berarti kita mesti menjadi pribadi yang berguna dan bermakna bagi orang lain. Di sini Tuhan memberikan dimensi baru tentang apa artinya mengikuti Dia, bahwa mengikuti Tuhan bukan dengan cara memupuk kesalehan pribadi semata, tetapi bagaimana iman personal itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu berarti kita hendaknya menjadi seperti garam yang mampu memberikan kebaikan bagi yang lain, dan menjadi terang yang mampu menjadi cahaya bagi sesama yang mungkin berada dalam kegelapan. Dengan demikian, kadar kepantasan kita mengikuti Tuhan diukur sejauh mana kita menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan yang menggarami dunia dan sumber cahaya yang membawa terang bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan iman kita yang paling pertama dikenal dan dialami oleh orang lain ialah tindakan atau tingkah laku atau perilaku hidup. Iman Nabi Elia akan penyelenggaraan ilahi amatlah teguh. Dengan itu ia dapat mendatangkan keselamatan kepada seorang janda di Sarfat bersama anaknya. Kita bisa membaca dalam kitab Raja-Raja yang pertama.
bab atau pasal 17 ayat 15 sampai dengan 16. Dengan kata lain, iman bukanlah perkara semata-mata mencari keselamatan diri sendiri, tetapi mengusahakan keselamatan orang lain. Menjadi saksinya berarti membiarkan diri dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kehadiran kita di tengah masyarakat membawa pengaruh-pengaruh yang baik? Para murid Kristus di dunia ini tidak boleh kehilangan coraknya sebagai pembawa terang, sehingga lewat perbuatan-perbuatan iman mereka, orang lain akan memuliakan Bapa di sorga. Ya Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah keadaan-keadaan yang memanggilku untuk bertindak karena dan sesuai dengan imanku. Semoga aku tidak pernah ragu-ragu menebarkan terang-Mu dan mempengaruhi orang lain dalam hal-hal yang baik kepada setiap orang yang aku jumpai dalam hidup sehari-hari. Amin.